Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan pembuatan user form dengan desain UI atau UX design. Dan di sini adalah part terakhir untuk desain kedua ya. Sebelum saya mulai di sini, kita kemarin sudah membuat beberapa bagian untuk yang bagian part pertama ya. Jadi kemarin kita sudah membuat di PowerPoint itu untuk membuat desain formnya. Kita sudah membuat 3 bagian, yaitu pertama untuk menu utama, lalu untuk form penambahan atau untuk form input datanya, dan yang terakhir adalah di bagian form isinya. Dan di bagian formnya kemarin juga sudah kita buat ya. Jadi kalau saya jalankan begini, maka dia muncul seperti ini. Dan ketika kita klik di bagian tombol-tombolnya sini, maka dia akan menunjukkan bagian-bagian yang kita daftarkan ke dalam tombol sini. Jadi kalau misalnya saya klik foot, maka di sini akan muncul foot juga. Cuman di tampilan yang muncul kemarin ini masih kosong ya. Nah, jadi sekarang kita akan tambahkan lagi beberapa bagian yang nanti bisa kita gunakan untuk menampilkan data dari masing-masing produk yang sudah kita buat di sini. Oke, kita langsung saja membahas. Jadi yang pertama di sini silakan membuat beberapa sheet, karena di sini untuk formnya ini ada 6 menu ya. Jadi ada tools, furniture, food, drink, musik, dan clothes. Maka di sini di bagian sheetnya juga sama. Saya di sini ada membuat sheet namanya peralatan, furniture, drink, food, musik, clothes ya, dan hasil cari. Jadi untuk peralatan ini nanti kita gunakan untuk menampung hasil data-data di bagian peralatan ya. Terus furniture juga sama ya dengan yang tadi peralatan. Ini untuk drinknya juga sama ya. Terus di bagian foodnya juga sama di situ. Sampai dengan ada musik dan ada clothes juga. Jadi di sini judulnya semua sama, tinggal kita copy paste saja. Jadi ada product ID, product name, product price, dan image. Furniture juga sama, ada product ID sampai dengan image, sampai dengan di bagian clothes-nya kita juga ada, sama juga. Dan hasil carinya pun juga sama seperti ini, jadi tidak ada yang beda. Nah, setelah Anda selesai membuat sheet-sheetnya ini dan membuat juga di bagian atas ada judul kolomnya, langkah berikutnya kita langsung saja membuat name manager untuk nanti kita daftarkan ke dalam list box di masing-masing menunya ya, atau di masing-masing produknya. Oke, di sini kita buat dulu untuk name manager di bagian peralatan. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya. Untuk pembuatannya seperti biasa ya, kita klik di bagian formula, terus pilih name manager. Nah, di sini sudah saya buat ya. Di sini kita akan buat untuk peralatan. Untuk peralatan di sini saya kasih nama dia tabel peralatan. Nah, kita akan buat dari awal lagi. Oke, seperti ini. Di bagian name kita ketik tabelnya atau namanya adalah tabel peralatan ya. Terus di bagian reverse to-nya ini kita hapus. Kita ketik rumus sama dengan offset buka kurung, lalu kita klik satu sel ya, satu sel di bawah product ID ini ya. Nah, kita klik, terus titik koma 0, titik koma 0, titik koma, conta buka kurung, lalu kita blok 2 baris di bawah product ID. Jadi dari sini, jika di sini punya Anda itu kosong nggak masalah, yang penting blok 2 baris saja di bawah product ID. Terus setelah itu muncul seperti itu ya. Di bagian reverse to-nya ini tambahkan lagi di situ angka 1, 2, 3 dari 3000. Asumsinya adalah, atau kenapa kita tambahkan 3000, karena kita mengasumsikan nanti datanya itu bisa mencapai 3000 baris ke bawah. Terus tutup kurung,
titik koma. Nah, karena di sini kita ada ada 4 ya, maka kita kasih 4 di sini. Terus tutup kurung, baru Anda klik OK ya. Nah, seperti itu. Ya, saya tadi muncul seperti itu karena saya sudah ada namanya. Nah, jadi harusnya ketika kita klik tadi dia seperti ini, dan ketika saya klik maka dia akan ngeblok seperti ini. Dia ngeblok kalau misalnya di dalam sheet sini ada datanya. Jika tidak ada, dia nggak akan ngeblok. Tapi dia harusnya normal-normal saja seperti itu. Oke. Nah, Anda harus buat rumus yang seperti ini itu di sheet furniture juga ya. Terus di bagian drinks, food, musik, clothes, dan hasil cari. Jadi buat rumus tadi itu sampai dengan hasil cari. Jadi caranya tinggal diulang lagi rumus tadi. Misal nih, kita sudah buat di peralatan, terus kita masuk lagi ke bagian furniture. Nah, di bagian furniture juga kita buat. Kita klik tombol new, saya ketik lagi misalnya tabel furniture. Nah, itu. Terus kita ketik lagi rumus tadi. Sama dengan offset buka kurung, lalu kita klik di bawah produk ID, titik koma 0, titik koma 0, titik koma, conta, buka kurung, lalu kita blok 2 baris begini, tambahkan lagi 0, 1, 2, 3, tutup kurung, titik koma 4 tadi itu. Kenapa 4? Karena tabelnya ada 4 kolom di situ. Terus tutup kurung, baru Anda klik OK. Nah, seperti itu. Ulangi hal tersebut sampai dengan di bagian hasil cari. Jadi di sini ada tabel peralatan, terus tabel pakaian nih ya, clothes ini, terus tabel musik, furniture, nah ini, terus tabel food, tabel drink, dan hasil cari. Nah, untuk yang kriteria dengan ekstrak ini nggak usah dibuat karena nanti dia akan muncul otomatis seperti itu. Oke, jika sudah, kita masuk sekarang ke bagian sheet hasil cari. Nah, di hasil cari ini Anda tambahkan di bagian kolom F sini yaitu product name. Jadi product name itu Anda cukup copy dari sini saja. Klik kanan product name, pilih copy, terus letakkan di sini. Nah, seperti itu saja ya, tidak usah diotak-atik lagi. Oke. Nah, di bagian sheet-nya sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke bagian user form. Nah, di bagian user form ini kita akan membahas dulu di bagian form yang kecil, yang desain versi mobile ya. Nah, kemarin kita sudah memasukkan di sini ada ada frame ya. Dan di bagian frame sini sudah kita masukkan juga, atau sudah atau belum ya? Kok lupa saya. Atau saya ulangi lagi deh. Jadi kemarin Anda sudah memasukkan frame ya. Nah, frame ini dia bentuknya seperti ini. Saya cut dulu nih. Nah, nih. Jadi ini kemarin cuma frame ya. Nah, sekarang kita atau Anda silakan tambahkan di dalam frame ini yaitu multi page ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau saya ulang lagi ya. Oke, gini. Nah, kemarin kan kita masukkan frame. Oke, nah frame-nya begini. Nah, di dalam frame ini ya, ini kan kemarin kita hapus captionnya biar nggak kelihatan. Terus kita isi di dalam frame-nya itu adalah multi page. Nah, di sini kita pilih yang multi page-nya itu tulisnya seperti ini bentuknya. Nah, ini. Oke, nah ini kita buat seperti ini ya. Nah, di sini nanti Anda atur sendiri ya supaya tampilannya itu di bagian kanan kirinya itu nggak kelihatan ya, kelihatan barisnya gitu. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah Anda tambahkan lagi page yang baru ya. New page seperti itu. Nah, totalnya ada 6 ya. Kenapa ada 6? Karena yang page pertama ini nanti kita akan gunakan untuk memunculkan form ini. Nah, ini. Jadi form ini kita taruh di bagian page 1. Oke ya. Terus di bagian page 2 itu nanti kita akan gunakan untuk menampung data sheet 1 yaitu peralatan. Page 3 ini untuk yang furniture, page 4 untuk yang drink, page 5 untuk yang food, page 6 untuk yang clothes. Nah, untuk yang hasil cari ini nggak usah ya. Jadi yang hasil cari ini nggak usah. Kenapa? Karena nanti hasil cari itu juga akan dimasukkan ke dalam page masing-masing. Oke, jadi masukkan ada 6 page seperti ini. Nah, jika sudah masuk ke 6 page-nya masing-masing ya,
maka langkah berikutnya adalah, nah di sini kita akan ganti background dari masing-masing page-nya ya. Oke, nah untuk background ini kemarin kita sudah juga buat, yaitu bentuknya seperti ini ya. Nah tapi sebelum kita masukkan background untuk yang hasil cari, maka kita akan memasukkan dulu di bagian page 1 ini, dia adalah untuk form input. Nah ini dia. Ini kita masukkan dengan cara Anda cukup klik kanan, pilih copy ya, lalu masuk ke bagian VBA-nya, terus pilih yang multi page ya, page 1 sini, di sini ada picture. Nah ini jangan di blok, terus Ctrl V. Oke, seperti itu. Terus Anda tinggal atur saja di sini, sesuaikan ya, sesuaikan dengan yang Anda buat. Nah kalau misalnya nanti di dalam di dalam memasukkan page ini Anda terlalu besar ya, maka di bagian sini nanti juga Anda bisa untuk mengubah ukurannya, jadi diperkecil ukurannya. Artinya Anda harus telaten ya, harus telaten mengatur atau memperkecil ukuran form ini ketika nanti Anda masukkan ke situ terlalu besar. Nah, jadi kalau nanti dia terlalu besar, maka silakan diperkecil di bagian desain di PPT-nya, terus di copy lagi, terus di paste. Nah, cuma nanti akan saya bagikan punya saya ya, nanti untuk desainnya punya saya akan saya bagikan, tinggal Anda download nanti. Oke, nah di bagian sini nanti sudah selesai ya, kita masukkan seperti ini, dan berikutnya kita akan masuk ke page 2. Nah, page 2 ini Anda copy dari sini ya. Nah, ini untuk hasil listbooknya nanti, dan juga sekaligus untuk pencarian. Nah, sini kita klik kanan, pilih copy lagi sama dengan yang tadi, terus Anda masuk ke page 2, di bagian sini properties, picture di blok, tekan Ctrl V. Nah, hasil seperti ini berarti kurang ke bawah, karena tadi punya saya desainnya pas ya. Nah, ini seperti itu. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini juga Anda copy ke sini ya, ke page 3 juga. Jadi di bagian page 3 dibuka, terus di bagian picture di Ctrl V lagi biar dia muncul juga. Nah, seperti itu sampai dengan page 6 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika semua page sudah terisi ya seperti ini, maka langkah berikutnya adalah Anda masukkan ya, atau Anda buat text box yang nanti itu Anda taruh tepat di dalam kotak hitam di sini. Ini sudah dibuatkan ya. Nah, berarti sini setelah selesai kita masukkan nih text box ya. Kita taruh, kita bikin text box, yang text box kita buat di sini. Oke, seperti itu. Nah, tidak pas 100% nggak masalah, karena nanti di sini kita hanya membuat, kita akan setting dia menjadi transparan. Oke, caranya di sini setelah kita masukkan text box, nah di bagian back style ini kita pilih yang transparan ya. Nah, ini transparan. Oke, dia nggak kelihatan seperti itu. Di bagian border style ini pertama kita pilih yang single, terus kita pilih yang none lagi supaya ini hilang. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini ya, maka dia akan mengetik seperti itu. Cuman dia kurang ke bawah. Nah, jika kurang ke bawah, maka Anda geser ke bawah. Oke, nah seperti itu. Lalu kita coba lagi. Nah, dia sudah lumayan ya. Tinggal di sini Anda atur hurufnya, diatur supaya dia diperbesar ya, maksudnya seperti itu. Contoh di sini saya akan perbesar. Misalnya ukurannya 11 atau 11 ya. Terus kita cek lagi. Nah, dia sudah lumayan tuh. Oke. Nah, kalau sudah ini kita copy, letakkan lagi di bagian bawah sini ya. Nah, seperti ini. Oke, terus kita copy lagi, letakkan di bawah lagi. Oke, nah seperti juga sama ya kayak tadi.
Kalau misalnya textboxnya kurang turun ke bawah, tapi ketika Anda menarik ke bawah dia kok nggak mau pas, nah di sini waktunya Anda gunakan di bagian height-nya, di bagian top-nya ya. Jadi diklik. Nah ini misalnya kurang turun ya, berarti kita cari top-nya. Ini bagian top-nya ini. Oke. Nah jadi kita ubah angkanya menjadi lebih besar, misalnya 224. Nah, dia turun. Jadi semakin besar angka, maka semakin turun. Semakin kecil angka, maka semakin naik. Seperti itu. Terus yang ini kita masukkan yang image. Oke. Nah, ini image ya. Nah, kita masukkan image seperti ini. Dan kita atur lagi ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi silakan diatur supaya dia pas. Kalau misalnya nggak bisa lewat mouse, berarti kita mainkan di sini. Nah, ini height-nya kurang ya. Height-nya misalnya 152. Oke, dan di sini untuk kurang ke kiri ya, berarti kita pilih yang left di sini, yaitu 28 misalnya. Nah, dia sudah di tengah. Oke ya. Nah, seperti itu, udah lumayan sudah. Terus di bagian bawah sini ada 3 tombol, tinggal Anda klik label, masukkan di sini, tutup ya. Ini juga sama, kita buat dia menjadi transparan ya. Nah seperti itu. Terus ini kita buang captionnya. Oke, terus di sini kita copy lagi. Nah lalu kita taruh di sampingnya atau di tengahnya situ produk. Terus kita taruh lagi. Kita taruh sini untuk delete produk. Oke. Nah, berarti untuk ini sudah selesai ya. Jadi sudah beres di bagian save produk, terus edit dan delete-nya. Ini pun juga sudah selesai untuk di bagian textbox-nya seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita akan buat lagi ya. Kita akan buat lagi di bagian page 2. Nah, di page 2 ini dia itu fungsinya untuk menambahkan atau menyimpan atau menampilkan data dari sheet ke dalam user form. Oleh karena itu di sini kita tambahkan list box. Nah, ini kita masukkan list box. Oke, seperti ini ya. Iya, nah seperti ini. Oke. Terus di bagian sini ada tombol plus, kita tambahkan label, taruh di sini. Jadi nanti ketika kita klik tombol plus, maka dia akan menuju ke sheet sini. Jadi supaya kita bisa menambahkan seperti itu. Ini juga sama, kita atur caption, kita buang. Terus backstyle-nya kita ganti jadi transparan. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya juga sama. Anda masukkan juga di sini list box ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ngatur dari awal ya, tinggal Anda atur di sini ya. Di sini kita atur langsung kolom count-nya, itu berarti ada 4 karena nanti ada 4 kolom. Terus kolom head-nya jadikan true. Oke. Lalu Anda copy aja langsung ya, kanan, copy, taruh sini. Oke, seperti itu. Ini taruh juga di bagian page 4, lalu page 5 juga, dan page 6. Nah seperti itu. Oke. Terus di bagian bawah sini juga di copy. Nah letakkan di sini juga, tutupi tombol atau bagian bulatnya. Oke, seperti itu. Iya, nah itu bagian-bagian yang harus dibuat ya. Nah, berikutnya kita masukkan lagi di sini. Nah, ini kan fungsinya itu untuk pencarian ya. Nah, jadi di sini kita akan masukkan pencariannya dengan menggunakan textbox. Jadi kita masukkan textbox, buat seperti ini. Nah, seperti itu. Kita atur lagi supaya dia nggak kelihatan, itu kita atur transparan ya. Jadi diklik, terus masuk di bagian back style, itu pilih transparan. Terus di bagian border style ini pilih yang single dulu, baru yang none lagi. Nah, jadi ketika kita jalankan,
dia bisa kita ketik seperti ini. Nah, kalau kurang turun ke bawah berarti bisa Anda turunkan atau hurufnya diperbesar. Ini 12. Nah, seperti itu. Kalau kurang turun dia tinggal ditarik ke bawah. Kalau misalnya waktu menarik itu terlalu jauh, jadi manfaatkan di bagian topnya. Jadi topnya itu kita kurangi, misalnya jadi kita tambahkan jadi 32. Nah, dia turun ke bawah. Kalau kita coba, kita ngetik, nah dia tengah-tengah seperti itu. Oke. Nah, di sini juga Anda copy lagi ya seperti tadi, masukkan di sini. Nah, seperti itu. Di sini kalau untuk biar sama, Anda cek topnya di sini 32, maka di sini juga bisa Anda ganti. Di sini untuk topnya adalah 32. Ya, ini juga sama, kita taruh di sini langsung. Baru kita ganti tadi topnya adalah 32. Oke, ini pun juga sama 32 ya. Oke, 32 gitu. Ini juga sama 32. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya ya, setelah semua masuk dari form ini, terus text box dan sebagainya, lalu tombol-tombol ini dan image, maka langkah berikutnya adalah silahkan Anda ganti nama-nama objek di sini sesuai dengan sesuai dengan Anda masing-masing ya. Mau ganti jadi apa gitu misalnya. Nah, di sini untuk punya saya itu kebetulan saya tampilkan dulu. Nah, ini punya saya itu untuk yang ini. Oh, sorry, yang ini tadi dia menggunakan combo box ya. Sorry. Ini saya hapus, kita ganti jadi combo box ya. Oke, ini dia combo box. Harusnya combo box karena nanti dia memilih sheet. Saya atur dulu nih hignya dia 24 misalnya. Nah, untuk combo box ini harus pas letak dari tombolnya ini ya. Ini kita atur dulu border stylenya ini single terus none. Lalu di sini back stylenya transparan. Nah, jadi seperti ini dia kelihatan. Oke. Nah, kita coba. Nah, dia di atas itu ya. Oke. Tapi sudah masuk. Nah, ini kita perbesar hurufnya supaya dia terlihat di tengah-tengah hurufnya. Misalnya 10. Oke, lumayan sudah. Nanti ditambahkan sendiri ya. Nah, kalau sudah selesai berarti sekarang kita akan kasih nama dulu. Di sini punya saya namanya adalah kategori ya, ini. Kategori. Terus di sini saya kasih nama ID ya. Terus ini nama, terus ini harga, terus ini image 1, terus ini simpan, ini ubah, ini hapus. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa juga di bagian sini ada tombol upload ya. Jadi di sini, di atas ini silakan dikasih label ya. Kasih nama atau captionnya di sini adalah upload. Jadi fungsi dari upload itu nanti kita gunakan untuk mengupload foto dari barangnya ya, seperti itu. Oke. Jadi atur juga di situ untuk besar teksnya ya. Jadi bebas saja, sesuaikan dengan selera. Nah, di sini tadi ada harga ya, terus di sini tadi ada upload, di sini tadi ada simpan, lalu ada ubah dan ada hapus. Terus jangan lupa juga di bagian bawah kemarin sudah kita buat tombol seperti ini ya. Saya kayaknya sudah itu. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita akan menghubungkan ya, membuat
coding untuk kita masukkan ke dalam sheet-nya, data-datanya itu untuk kita menghubungkan antara sheet dengan di user form-nya. Nah, tapi sebelumnya di sini, setelah Anda selesai mengatur mengatur di bagian sini nama-namanya itu. Oke, ya ini. Nah, ini silahkan di bagian sini kasih keterangan lagi. Untuk yang tabel pertama itu dia adalah peralatan. Nah, mungkin kita bikin label. Anda ketik captionnya di sini adalah peralatan supaya nanti ini kelihatan ya. Ini tabelnya punya siapa gitu. Diatur juga hurufnya, terus di sini juga sama. Ini Anda isi menjadi furniture. Furniture ya. Nah, seperti ini. Terus Anda masukkan juga ke sini, berarti setelah furniture adalah drinks. Habis itu juga ada food dan clothes ya. Nah, sini dimasukkan juga di situ. Nah, jika sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah Anda klik ya. Klik di bagian garis. Kalau misalnya Anda klik begini, maka yang muncul adalah page ya. Anda klik lagi di bagian garisnya sini. Di sini gantinya adalah multi page. Nah, ini kita cek di bagian style, ini kita ganti menjadi non ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia non, maka di sini dia akan naik. Nah, Anda turunkan lagi ya. Jadi ini diturunkan lagi sampai dia menemukan tempat yang pas. Ingat, kalau misalnya dia nggak pas, pakai topnya ya. Nah, sini dia kurang naik, misalnya saya kasih di situ kan 138, kita kasih 136. Nah, dia naik seperti itu. Ini juga sama ya. Jadi memang harus telaten dalam mengatur tempatnya, kita sesuaikan dengan tempat yang sudah kita buat ya. Oke, seperti itu. Ini juga sama, kita turunkan. Nah, kalau sudah selesai nama-nama tadi ya, nah, langkah berikutnya di sini saya matikan juga. Oke, nah seperti itu. Nah, setelah mati ya, di sini kita cek dulu. Oke, udah naik. Nah, setelah selesai ya, maka berikutnya atau langkah berikutnya di sini adalah kita mengaktifkan tombol-tombolnya. Nah, jadi di sini kita akan bongkar untuk form atau untuk codingnya ya. Nah, ini untuk coding di bagian user form inisial, tambahkan lagi coding seperti ini ya. Nah, ini kemarin sudah Anda buat coding ya untuk yang pertama ya. Nah, yang kedua tambahkan lagi coding seperti ini. Ini berfungsi untuk memasukkan nama-nama sheet ke dalam combo box kecuali yang hasil cari. Makanya di sini dia perintahnya adalah dim Erwin as long, terus for Erwin sama dengan 1 sampai dengan 6. 1 sampai dengan 6 itu artinya adalah nanti kita akan mengambil sheet-nya itu dari sheet 1 sampai dengan sheet 6 seperti itu. Terus di bagian bawah ada mi.kategori. Nah, kategori itu kita ambil dari nama di sini. Nah, nama apa namanya, nama combo box-nya ya. Oke, terus di sini ada add item sheets Erwin. Ini Erwin didapat dari sini ya. Nah, ini Erwin dot name next mi.kategori, kategori yang tadi ya, yang combo box tadi seperti itu. Oke, itu untuk yang di bagian user form inisial. Terus di bagian tombol ini, nah ini. Oke, di bagian tombol back ini ya. Nah, ini dibuka, tambahkan lagi sekarang perintahnya dia seperti ini. Nah, itu. Jadi mi.kategori.value sama dengan 0, ID sama dengan 0, ID sama dengan enable sama dengan true, bla 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 ya, sampai dengan simpan.enable sama dengan true. Jadi ini fungsinya itu selain dia kemarin ini untuk menutup frame-nya ke atas lagi, ini itu untuk mengembalikan form tambahnya ke seperti semula atau kosong gitu ya. Oke. Terus lanjut lagi ke bagian tombol save product. Nah, ini untuk tombol save produknya ya, ini digunakan untuk menyimpan produk berdasarkan kategori yang dipilih. Makanya di sini ada data gambar sama dengan mi.id ya, satu sini lagi
pilih sheet sama dengan me.category.file. Jadi sebelum kita masukkan data, maka kita pilih sheet terlebih dahulu. Oke, ini codingnya seperti ini, nanti akan saya kopikan juga. Nah, jangan lupa karena di sini ada ada gambar, maka di coding paling atas itu nanti tambahkan dim Erwin G string seperti itu. Oke, itu untuk yang save product ya. Save product di bagian user formnya. Oke, terus di bagian edit. Nah, edit ini seperti ini codingnya, hampir sama dengan coding-coding yang sering saya gunakan. Jadi Anda tinggal kopas saja di situ untuk codingnya. Lalu di sini berikutnya ada delete. Nah, ini untuk delete-nya juga sama seperti ini. Nah, ini coding untuk delete-nya sama, nanti akan saya share juga untuk codingnya semua ya. Biar nanti Anda tinggal kopas, asalkan nanti nama-namanya itu disamakan dengan objek atau tools-tools punya saya ya. Oke. Berikutnya di sini ada yang namanya upload. Nah, ini upload. Oke, ini perintah untuk upload sama juga seperti biasa atau coding-coding yang saya gunakan untuk mengupload gambar ya. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Tinggal Anda kopas juga seperti itu. Lalu lanjut lagi di bagian apa lagi ya? Di bagian, oke, kita buka sekarang di bagian page yang lain ya. Jadi kita klik lagi, kita masuk ke style, ini kita ganti pilih yang tab. Nah itu, nah ini dia. Jadi kalau yang tadi kan kita ada membahas tombol edit product dan delete product. Nah, edit dengan delete itu kan dia bisa berfungsi ketika kita mengklik dua kali di bagian data. Di sini dia masuk ke bagian formnya. Nah, di bagian list box ini kita klik dua kali, maka dia perintah seperti ini. Oke, ini perintah untuk perintah untuk memasang atau menampilkan data dari list box ke dalam form ya. Nah, setelah Anda mengcopy perintah seperti ini, maka bisa Anda pakai atau bisa Anda gunakan untuk menampilkan data dalam list box seperti itu. Oke, nah berikutnya setelah Anda masukkan di bagian sini ya, maka langkah selanjutnya di sini yang perlu saya jelaskan adalah Anda harus menggantinya ya. Jadi di sini kan dia peralatan itu ada nama list box, ini juga harus peralatan, dan peralatan. Terus di sini sheet 1 itu adalah sheet dari sheet yang kita pakai untuk menaruh peralatannya. Jadi karena sheet 1 itu adalah peralatan, jadi kita masukkan di sini. Jadi sama dengan ini. Ini sama ya, sheet namanya sheet peralatan di situ. Ini juga sama sheet peralatan. Terus ini juga sama sheet peralatan juga ya. Oke. Terus kalau sudah selesai di copy ya. Anda copy, terus daftarkan juga ke sini atau masukkan juga ke sini. Jangan lupa juga diganti menjadi yang tadinya ini dia klik ya, Anda ubah menjadi double klik ya. Karena untuk yang kita gunakan itu dia double klik. Jadi di bagian yang pertama tadi juga sama, dia double klik, harus Anda ganti di bagian prosedur sini, pilih yang double klik seperti itu. Awalnya kan klik, ya kan? Nah, jadi kalau Anda klik dua kali, awalnya klik, Anda ubah menjadi double klik seperti itu. Terus coding ditaruh. Oke, ini juga sama, ya seperti itu. Tinggal Anda ganti. Nah, tadi peralatan ubah jadi food. Jadi samakan dengan nama list box-nya seperti itu. Ini juga sama, samakan juga sheet 4 food ya, sheet food juga dan seterusnya. Ini sheet 5 juga sama, drink ya, dia drink juga. Terus page 6 juga sama, dia musik ya, berarti musik juga. Terus page 7 dia pakaian ya, berarti dia clothes ini ya, di sini untuk sheet 6-nya. Cuma untuk nama list book-nya dia pakaian, jadi berarti pakaian juga seperti itu. Oke, nah kalau sudah, kita masuk lagi sekarang ke bagian pencarian. Nah ini text box-nya itu kita gunakan untuk melakukan pencarian data.
Nah, di dalam textbox ini ada codingnya. Kita klik 2 kali codingnya, textbooknya. Nah, coding seperti ini saja. Nah, ini untuk coding pencarian data. Nah, di sini ada set cari data sama dengan active sheet ya. Sheet 7.ring, sheet 7 diambil dari sini tadi ya, sheet 7. Terus .ring F2, F2 itu kita ambil dari sini ya. Nah, ini F2. Terus setelah itu ada lagi mi.cari satu. Nah, sini kan nama textbooknya itu cari satu, berarti di sini juga sama harus cari satu. Karena kita mencarinya berdasarkan textbook yang Anda ketik nanti. Terus di sini copy turun sisi 7 juga, F1, F2, berarti kita ambil dari sini F1, F2. Terus untuk copy turunnya tetap 7 juga dari A1 sampai dengan D1 karena kita datanya cuma 4 kolom. Terus di bagian bawahnya ini tentu memunculkan atau coding untuk memunculkan data ke dalam listbox di hasil pencariannya. Jadi karena nama listbox pertama adalah dia peralatan, nih peralatan, maka di sini juga kita masukkan peralatan. .row source sama dengan sheet 7. Sheet 7 dapat dari sini tadi, sheet 7 ya. Nah, hasil cari ini dan dia name manager adalah hasil cari. Oke, hasil cari itu sudah kita bahas tadi, yang Anda harus buat seperti ini. Nah, ini dia. Itu sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ketika sudah selesai semua, maka ini Anda copy lagi, terus Anda paste saja langsung di bagian coding yang kedua itu cari 2. Jangan lupa juga diubah jadi cari 2. Oke, terus copy lagi, paste lagi ke dalam cari 3. Nah, ini diganti jadi cari 3 sampai dengan ini. Nah, ini cari ini textbook 3 ya. Ini berarti belum nih berarti. Oh ya, belum ini ya. Ini cari 5. Nah, ini cari ya, ini cari 6 ya. Cari 6-nya belum. Nah, cari 6-nya ini ya. Jadi sama. Jadi di sini cari 6 juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya kita akan hidupkan tombol yang di sini. Jadi, tadi Anda sudah membuat di bawah sini itu ada tombol-tombolnya kalau nggak salah ya. Kita munculkan dulu. Nah, ini Anda sudah membuat ada tombol-tombolnya ya. Nah, tombol di sini saya kasih nama dia itu tambah 1. Di sini tambah 2, di sini tambah 3, di sini tambah 4, di sini tambah 5, dan di sini tambah 6 seperti itu. Oke, untuk tombolnya di sini tombolnya atau codingnya itu kita klik 2 kali. Nah, di sini coding seperti ini aja. Jadi arti dari coding ini adalah ketika kita klik maka dia akan menuju ke page 0. Ya, page 0 itu berarti adalah page pertama, yaitu page ini. Jadi ini adalah page 0, bukan page 1 ya. Makanya di sini kita kasih codingnya adalah mi.multipage itu sama dengan 0 gitu. Berarti kita menuju ke halaman atau page pertama seperti itu. Nah, ini juga Anda masukkan juga di bagian tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Jadi tinggal dikopas saja. Oke, nah kalau sudah, berarti di bagian sini harusnya sudah selesai ya. Oke, di sini ada save product, edit product, delete. Nah, di bagian delete, coding seperti ini ya. Di sini ada lagi kalau urut data. Nah, ini di bagian kalau urut data di sini Anda wajib membuat modul ya ini ya. Jadi ada modul. Nah, jadi caranya klik insert, pilih modul, lalu di sini Anda kok user form ya. Saya hapus dulu. Klik insert, pilih modul ya. Nah, ini Anda buat modul seperti ini ya. Jadi ini modul untuk mengurutkan data di semua sheet. Jadi nanti tergantung sheet mana yang aktif itu yang akan diurutkan seperti itu. Maka di sini dia sheet aktif sheet ya, bukan sheet berapa di situ. Nah, di sini untuk aturannya dia dari A1 sampai dengan D20.000 karena memang di sini kita kolom sampai D ya. Oke, kalau sudah berarti di bagian hapus sudah, upload juga sudah ya. Nah, di sini jangan lupa karena di sini untuk
ada pemasukan atau memasukkan gambar, maka di paling atas itu harus ada coding yaitu Erwin G string seperti biasa ya. Oke, nah jika sudah selesai berarti untuk yang form pertama ini harusnya sudah selesai ya. Nah, harusnya sudah selesai, berarti sini tinggal saya matikan aja ke tabnya itu supaya nggak kelihatan. Oke, nah itu sudah beres. Nah, ini bisa digunakan. Jadi kalau saya klik begini, maka dia muncul ke sini dan Anda bisa memilih mau mengisi di bagian kategori mana. Apakah drink, terus furniture, atau musik dan sebagainya lah ya itu. Terus nanti kalau sudah Anda isi ya, misalnya ini saya isi ngawur saja ya. Product name misalnya saya kasih musik 2 misalnya, product price-nya misalnya 5 juta, terus kita klik upload. Nah, di sini kita akan cari gambar produk musiknya, yaitu yang ini misalnya. Klik OK. Terus kok nggak ada. Nah, ini sudah muncul ya, agak lambat. Nah, ini. Terus kita klik save product. Klik OK. Nah, kita tutup. Ya, kita cek lagi di bagian musik tadi, yaitu yang ini. Nah, ini udah ada 2 nih. Jadi ada musik 1 dan musik 2. Kita klik 2 kali, maka muncul ke sini seperti itu. Kita back lagi untuk menetralkan lagi. Oke, nah seperti ini. Jadi ini yang versi mobile ya. Nah, seperti ini dia. Jadi Anda klik sini, dia akan menuju ke page yang furniture, karena tadi Anda sudah membuatkan coding ya di sini. Jadi di bagian sini kita cek lagi, kita perkecil dulu framenya. Nah, ini kita tambahkan kalau saya belum ya. Nah, ini ada multipage 1.value sama dengan 1. Nah, itu kan ya. Terus di sini juga sama, ada multipage 1.value sama dengan 2. Di sini juga sama, ada multipage 1.value sama dengan 3. Nah, kalau belum ada silahkan tambahkan. Sampai dengan close itu berarti multipage 1.value sama dengan 6. Nah, ini yang terakhir. Jadi yang tadi tinggal ngikuti. Yang ini 5, terus yang ini 4. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah saya tarik lagi ke bawah. Ke atas dulu deh. Nah, di sini ada tombol nih. Nah, ini ya kan. Ada tombol namanya adalah keluar. Jadi fungsinya itu kalau kita klik dia akan keluar. Kita klik 2 kali. Nah, ini codingnya ya. Ini codingnya seperti biasa saja, codingnya seperti yang sudah saya pakai, yaitu tombol keluar seperti itu. Jadi selain ketika nanti kita klik tombol keluar, nanti muncul pesan apakah Anda akan keluar dari aplikasi, apakah Anda yakin ya. Jika yes, maka nanti akan disimpan workbooknya atau filenya dan akan ditutup seperti itu. Terus di sini tambahkan lagi label ya, namanya adalah desktop version. Jadi kalau kita klik ini nanti akan membuka atau memunculkan form yang versi desktop ya. Tapi sebelum Anda menambahkan ini, Anda harus menambahkan lagi form yang baru. Di sini sudah saya buatkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya ini tidak usah bikin yang baru ya, tapi kalau misal cukup Anda copy dari yang sudah ada. Jadi tinggal di copy dari sini untuk segala dari label semua tombol nanti di copy dari sini seperti itu. Jadi nggak usah bikin yang baru, tinggal ngatur aja nanti itu. Nah, jadi di sini setelah selesai ya, maka langkah berikutnya untuk yang ini sudah selesai, maka di sini langkah selanjutnya Anda tinggal membuat desain form yang baru. Jadi di sini Anda klik insert, pilih user form. Terus di sini kita atur lebar seperti ini. Nah, di bagian sini juga sudah Anda buat ya, sudah Anda punya ini desainnya. Tapi untuk yang di bagian form yang gede ini ya, nah ini kita nggak ada yang tombol di bagian bawah sini ya, karena untuk tombol itu kan hanya digunakan untuk yang versi mobile gitu. Supaya dia nggak ada, maka di sini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, terus Anda klik kanan, pilih copy. Nah, seperti itu. Setelah di copy, maka langkah selanjutnya Anda tinggal klik di form yang baru dibuat, terus masukkan di sini ada yang namanya picture.
Oke, di blok pilih Ctrl V, maka datanya akan masuk. Nah, kita atur sekarang gambarnya itu supaya ke samping sini ya, ke samping kiri. Berarti sini kita pilih picture alignment-nya ya. Nah, di sini kita ganti menjadi yang left. Nah, seperti ini. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka Anda tinggal copy ini saja ya. Ini di copy semua. Copy semua begini, kecuali yang frame tadi ya. Oke, di copy semua begini. Nah, ini nggak usah di copy, tinggal diklik kanan, copy, klik kanan, copy, terus Anda buka form yang tadi, klik kanan, paste. Nah, tinggal menggeser seperti ini. Nah, seperti itu. Ini tinggal sudah selesai ini. Tinggal Anda ganti di sini menjadi mobile ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah selesai ya, maka di sini tinggal Anda copy lagi codingnya. Jadi coding dari tombol exit, tombol ini, tombol ini, tombol ini, tombol ini, tombol ini, tombol ini itu di copy. Begitu juga dengan yang di bagian user formnya. Misalnya nih user formnya kita ganti jadi inisial. Nah, ini kita copy dari user form inisial ini gitu. Tapi yang di sini yang kita copy hanya yang ini. Nah, ini jadi di sini sudah saya masukkan ya ini ya. Nah, ini untuk user form inisialnya itu adalah hanya seperti ini saja nih. Nah, ini untuk user form inisialnya. Oke, seperti itu. Terus di bagian di bagian sini ya. Nah, ini kita masukkan dia itu objeknya pertama adalah frame ya. Nah, ini frame. Jadi di sini Anda masukkan frame ya. Frame-nya, nah ini frame buat seperti ini ya. Oke, lalu Anda masukkan desain yang tadi kita buat yaitu yang ini. Nah, ini Anda harus bikin lagi, atur seperti ini ya. Jadi ada text box, shapes, dan sebagainya. Ini sama dengan ini. Terus kita copy seperti ini desainnya. Terus Anda klik sini, lalu di bagian picture sini di blok tekan Ctrl V. Nah, seperti ini hasilnya. Terus di sini kita buang ya. Kita buang di bagian caption. Oke, seperti itu. Maka di sini akan jadi seperti ini. Terus Anda masukkan lagi ya yang tadi form tadi itu. Nah, ini Anda buatkan lagi di sini. Tuh ada kategori, ada ID, ada nama, ada harga. Jadi ini semua membuatnya itu sama namanya dengan yang di form yang awal tadi ya. Oke. Ini juga sama image 1, di sini ada lagi simpan, ada ubah, ada hapus dan ada reset. Yang tadi nggak ada resetnya, sekarang ada resetnya seperti itu. Terus di bagian bawah sini juga sama ya. Nah, ini dia juga menggunakan multi-page ya. Ini saya hidupkan dulu multi-page-nya. Nah, jadi multi-page ini itu cukup Anda copy saja dari sini. Jadi nggak perlu lagi Anda bikin dari awal. Nah, ini kita aktifkan dulu. Saya aktifkan, dari tabnya dihidupkan. Nah, ini tinggal di copy nih. Nah, tinggal di copy, Anda masukkan ke dalam sini. Nah, itu. Oke ya. Nah, setelah dimasukkan tinggal Anda atur ya. Tinggal Anda atur di sini. Apa yang diatur? Yang diatur itu adalah pertama itu di bagian sini, ini dihapus. Ya. Nah, ini dihapus. Ini juga sama. Nah, ini juga Nah, ini dihapus tadi ya, tombol di sini dihapus. Oke. Terus ini juga Anda hapus. Ini juga dihapus, tombol di sini. Hapus. Ini juga dihapus. Nah, setelah dihapus baru Anda ubah atau atur ya dengan tampilan seperti ini. Nah, ini dikecilin seperti ini.
Oke. Terus di sini punya saya itu kan dia, saya geser dulu. Punya saya itu kan dia seperti ini modelnya, ya. Nah, jadi di sini untuk backgroundnya ya, background yang seperti ini nggak ada gitu. Nah, background seperti ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saya ganti. Nah, saya menggantinya itu dengan menggunakan desain yang ini. Nah, ini jadi saya membuat shapes warna putih. Nah, ini warna putih ya. Oke, tinggal kita copy shapes-nya, terus kita masukkan atau kita taruh di sini tadi. Nah, ini jadi setiap page-nya ini kita ganti untuk desainnya. Jadi tinggal kita klik yang di bagian page 2 ya. Nah, yang di bagian page 1 ini karena nggak dipakai, kita hapus. Kita klik kanan, pilih delete. Nah, yang kita pakai sekarang yang page 2. Nah, ini tinggal diklik, masuk ke bagian picture, terus Ctrl V. Nah, maka di sini untuk warna jadi putih ya. Nah, seperti itu. Lalu Anda atur ke atas text box-nya. Ini juga sama, atur lagi list box-nya, diatur lagi seperti itu. Dan Anda cari di sini text box-nya, atur di sebelah sini ya. Ini kita atur. Nah, di sini untuk multipage-nya jangan terlalu besar ya, biar apa namanya nanti biar bisa masuk ke sini. Nah, ini. Jadi kita ubah dulu ukurannya. Kita naikkan lagi, nah seperti itu. Oke. Kita taruh sini berarti. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi mengaturnya itu cara seperti ini ya. Nah, ini Anda tinggal mengatur lagi yang di bagian sini tadi ya. Jadi mengaturnya itu sama seperti yang di bagian page 2. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita klik ya. Ini kita klik, arahkan ke sini dulu. Terus ini kita naikkan. Nah, ini biar kelihatan saya kasih warna lagi ya. Di bagian backstyle pilih yang bawah ini, yang opaque ini. Terus back color kita ganti yang agak gelap, nah biar kelihatan untuk mencarinya. Terus di sini kita juga ganti. Ini kita ganti yang opaque, ini kita ganti yang ini. Nah, ini kita ubah lagi ukurannya. Kita atur seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini juga silakan diatur sampai dengan yang bagian page 7 ya. Jadi dia seperti itu. Nah, untuk yang ini Anda masukkan lagi berarti dari sini. Ya, ambil dari page 1. Nah, ini di copy, masukkan ke dalam sini ya, sampai dengan image dan seterusnya tadi itu. Nah, untuk perintahnya itu Anda tinggal copy dari form 1 ini, atau bisa juga nanti Anda copy dari coding yang akan saya kasih ya. Oke. Nah, kalau sudah, berarti jangan lupa juga di sini Anda matikan tabnya ya. Nah, ini kita matikan seperti ini, maka jadinya seperti ini dia. Nggak kelihatan seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu, dan ketika dijalankan ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, tuh. Oke, nanti untuk coding-coding ini akan saya berikan. Jadi ketika kita mencarinya pun di sini juga akan ada. Saya ketik A ya, munculnya ayam gitu. Ini juga sama ya, sudah aktif semua. 2 kali juga sudah aktif. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Dan kalau sudah selesai membuat yang seperti ini, maka di bagian
di bagian form ini. Nah, di bagian form ini tambahkan tadi ini kan ya. Jadi ini di copy dari sini tadi. Nah, dari sini tadi ini saya matikan lagi. Nah, di copy dari sini. Jadi ini kita klik 2 kali, kasih perintah seperti ini. Jadi unload me terus userform2.show. Userform2 itu berarti didapat dari userform ini ya. Yang ini berarti kebalikannya. Unload me userform1.show. Userform1 yang ini. Jadi saling membuka, saling menutup seperti itu. Oke, demikian untuk tutorial kali ini ya, yaitu pembuatan userform dengan model UI atau UX design. Untuk desain PowerPoint dan coding akan saya berikan semua. Jadi di sini tinggal Anda tinggal Anda kopas saja codingnya. Jangan lupa juga untuk memasukkan objek-objek seperti yang saya masukkan juga ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Nah, sebelum saya tutup di sini, ketika nanti dibuka ya, atau misalnya Anda mau membuat dia itu otomatis terbuka, maka di sini Anda masukkan modul ya. Anda masukkan modul, sudah saya masukkan modul, terus kita ketik perintah di sini sub auto underscore open ya, enter, kita ketik perintah lagi application visible sama dengan false. Nah, lalu yang pertama di sini yang kita buka adalah misalnya userform 1 ya. Userform 1.show. Nah, seperti itu. Terus di bagian userform 1 kita harus matikan tombol X-nya ya. Nah, sini caranya Anda klik 2 kali userform-nya. Terus di sini pilih yang query close, oke. Lalu di sini kita ketik perintah if close mode sama dengan true, if close mode sama dengan 0 ya, then cancel sama dengan true, and if. Nah, seperti itu. Ini juga Anda buat di bagian form yang besar, yang desktop ini. Jadi di sini masukkan di bagian query close, masukkan juga seperti itu. Oke, nah kalau sudah, berarti nanti ketika kita jalankan harusnya dia akan terbuka otomatis. Oke, kita akan tes ya. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Kita akan tutup dulu. Kita akan buka. Oke, nah seperti ini hasilnya ya. Nah, itu. Nah, tadi ini sheetnya belum hilang ya, harusnya dia hilang. Jadi nanti kita cek lagi ya, apakah saya tadi salah ketik atau enggak. Tapi ini seperti intinya tuh. Jadi dia bisa untuk beralih-alih atau beralih ke bagian atau ke versi-versi yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi ya. Demikian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya.